Dia suruh megang duit, duitnya diambil. Karena memang tingkatan iman dia ya nomor 2, belum merasakan Allah, karena masih mahjub gitu. Dia tahu dalilnya tapi korupsi, dia tahu dalilnya tapi zina gitu, dia tahu dalilnya tapi pacaran, mahjub dia. Jadi jangan heran kok ada kiai tapi bajingan gitu, ya kan? Kok ada ustadz tapi bajingan, ya itu karena dia punya iman ya hanya sekedar tahu dalil, tahu ayatnya, tapi nggak ngerti tentang perasaan itunya, ngerasain ayat itunya gitu. Nggak sampai ke dalam ngerasain tentang keberadaan Allah, enggak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal imanu. Maka iman itu. Lugatan. Menurut bahasa. Mutlaqut tasdiqi. Mutlak membenarkan. Sawaun kana. Sama saja keadaannya. Bima jaa. Dengan apa yang datang. Bihin nabiyu. Dengannya Nabi Muhammad. Au bi ghairihi. Atau selainnya. Dah, situ aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allib rahimallahu ta'ala wa adaba nafabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. Fal imanu lughatan, maka bermula iman itu menurut bahasa. Mutlaqut tasdiki adalah mutlak membenarkan, benar-benar mempercayai. Ya, sawaun kana bima jaa bihin nabiyyu, terhadap apa, membenarkan terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang datang dari Nabi Muhammad semuanya dibenarkan, itu menurut bahasa itu. Au ghairihi, atau selain yang datang dari Nabi Muhammad. Ya, ada juga gitu, dari Allah. Ya, kemudian wasar'an, menurut syariat, at-tasdiqu, menurut syariat, menurut syarahnya, syariatnya adalah at-tasdiqu bijami'i. Syar'an itu kadang syarahnya ya. Menurut syariat adalah at-tasdiqu bijami'i, membenarkan terhadap seluruh maja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma alima min dini bid darurati. Ya. Dari apa-apa yang diketahui dari agama, dari ilmu darurah. La mutlakon, juga mutlak, dan juga mutlaknya. Jadi ilmu darurah itu adalah ilmu yang bisa diketahui ataupun bisa dimengerti sama orang awam ataupun orang alim. Ilmu darurah, kayak misalnya perkara sholat kan nggak mesti orang alim doang yang tahu, tapi orang awam juga yang baru masuk Islam tahu sholat. Itu namanya ilmu darurah, ilmu yang bisa dilihat. Kalau ilmu tauhid, orang awam belum tentu tahu. Ilmu tasawuf gitu. Tapi kalau ilmu sholat, ilmu baca Quran, itu ilmu darurah, ilmu yang kelihatan, zohir. Nah itu nggak mesti ulama juga tahu. Nah itu kalau datang, itu seluruh yang datang dari Nabi Muhammad yang berupa darurah yang kayak gitu, itu wajib
percayai atau diyakini. Itulah iman katanya. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, ya, mempercayai dari yang terkecil dan terbesar yang dibawa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ini dilanjutin lagi, wa makna tasdiki, dan makna tasdik, makna mempercayai itu maksudnya apa? Huwa hadisun nafsi, adalah perkataan diri. Ya, hadisun nafsi, perkataan diri, atabi'u lil jazmi, yang mengikuti kepada perenungan. Ya, jazmi. Sawaun kana jazmu an dalilin, sama saja perenungannya itu dari dalil, ya, atau perenungannya itu dari dalil atau petunjuk, gitu. Atau gini, apa namanya, dia perkataan hati yang mengikuti kepada dalil, gitu, ya. Perkataan hati yang mengikuti kepada dalil ataupun petunjuk. Wayu sama ma'rifatan, bisa dinamai itu sebagai ma'rifat. Karena bukan perkataan hati doang. Kalau orang ngomong dalam hati, semua orang bisa. Tapi ngomong dalam hati sesuai dalil, petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang nggak semua orang. Orang kalau ngomong dalam hati kan gampang-gampang aja, tapi kalau ngomong dalam hati sesuai petunjuk Rasulullah yang susah. Ini ngomongnya kayak gini nih, yang diajarin Rasulullah gitu. Jadi nggak cuman percaya doang, tapi percaya kemudian dalam hati berbicara, ya, dan berasaskan atau berdalilkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Au antaklidi, ya, au antaklidin, atau taklid, mengikuti, ya, taklid itu mengikuti. Wa makna hadisin nafsi, dan yang dimaksud dengan perkataan hati, antakula tilkan nafsa, engkau berbicara pada diri, ai al-qalba, atau hati. Raditu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang lebih jelasnya lagi? Katanya yang lebih jelasnya lagi adalah ente berbicara dalam hati. Apa yang ente bicarain? Raditu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pada intinya ke situ. Menurut syariat iman itu raditu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho terhadap apa yang didatangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan hati, ya, bukan mulut. Karena iman itu ngomongin hati, bukan ngomongin mulut. Mulut kadang-kadang gak sesuai sama hati. Orang kalau hatinya sudah membenarkan apa yang datang dari Rasul, udah pastilah dia orang beriman. Maka kadang orang yang ngomongnya beriman tapi kelakuannya iblis kan ada juga. Karena ininya nggak sinkron. Dia ngomong dalam hati tapi nggak sesuai petunjuk dari Rasulullah. Gitu. Nah, tapi kalau yang ini adalah raditu bima ja'a bihi. Ente berbicara dalam hati, dan apa yang ente bicarakan dalam hati, aku ridho kepada apa yang didatangkan, seluruh yang didatangkan oleh Rasulullah. Nah, itu baru iman. Gitu. Ngomong dalam hati, gitu. Nggak cuma di mulut doang. Saya beriman. Ya, kalau mulut mah semua orang juga bisa. Tapi meyakini di sini kan belum tentu. Ini yang ngedeteksi siapa nih? Hati ini yang ngedeteksi siapa? Langsung kan Allah. Dan kita sendiri kan tahu kita lagi bohong-bohongan atau lagi serius nih, gitu. Dalam memeluk Islam ini, gitu.
Ya, gurrah. Maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman itu khamsatun, ada 5. Awaluha, yang pertama, imanu taklidin, iman taklid, iman mengikuti, ikut-ikutan. Wahuwa al-jazmu biqaulil ghairi, dia adalah mengikuti terhadap ucapan selainnya, min ghairi an ya'rifa, dan dia nggak tahu dalil tersebut. Wa huwa yasihu imanuhu, tapi itu pun benar imannya, ma'al isyani, beserta maksiat. Kenapa maksiatnya? Bitarkihin nazri, karena dia meninggalkan meneliti, meninggalkan untuk merenungi ayatnya atau dalilnya, gitu. Jadi iman yang pertama, martabat tingkatan-tingkatan iman itu, yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid ini dia ngikuti tanpa tahu dalilnya, ngikutin aja, dia ngikutin orang. Orang sholat dia sholat, orang ngaji dia ngaji, orang zikir dia zikir, ngikut aja. Dalilnya apa? Nggak tahu gue, yang penting guru gua. Nah, ini berbicara ente ada di mana? Ada 5 perkara nih. Ya, taklid tuh namanya. Ngikutin dan dia nggak tahu ikut-ikutan. Kayak gitu. Iya, kalau yang ente ikutin benar. Kalau nggak benar mana? Makanya di sini katanya dia sah imannya tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia punya umur untuk mencari dalil tapi nggak dipakai buat mencari dalil. Nah, makanya ada kelanjutannya nih. Al istidlalan in kana qadiron. Ya, dia berdosanya itu karena dia harusnya mencari petunjuk padahal dia mampu ala dalili, mampu mencari dalil. Itu yang membuat dia dosa. Taklid terus, tapi dia ada dosa juga. Dosa nggak mau merubah keimanannya dia. Ya, nggak mau ngaji lah gitu. Nah, sekarang aneh tanya, apakah orang yang nggak ngaji itu imannya bisa ningkat? Udah, dia taklid aja selamanya. Karena dia nggak ngerti mana dalilnya sholat, mana dalilnya puasa, mana dalilnya haji, mana dalilnya zakat, gitu. Dalilnya wajib, iya mana dalilnya? Puasa mana dalilnya ya wajib? Zakat mana dalilnya wajib? Gitu. Rukun sholat ada berapa? Ente kan sholat nih, rukun sholat ada berapa? Dan rukun itu wajib. Kalau nggak tahu rukun sholat ada berapa, berarti sholat ente taklid. Ya kan? Ya bener dong. Orang yang tahu ilmunya berarti kan tahu rukunnya. Orang nggak tahu ilmunya, nggak tahu rukunnya. Selama ini ente sholat nggak tahu rukun sholat, berarti ente taklid, ikut-ikutan. Syukur kalau dapat yang benar, kalau dapat nggak benar, ya sama-sama. Makanya agama mengatakan benar imannya tapi berdosa. Ya, berdosa. Dosanya itu karena mampu mencari dalil tapi nggak mau dipakai untuk mencari dalil. Itu yang membuat dia berdosa. Kecuali orang sakit, orang jompo lah kalau gitu. Itu, tapi itu pun kenapa dulunya nggak mencari? Ayo. Itu yang pertama. Saniha, yang kedua, imanu ilmin, iman ilmu. Berarti tahu, ilmu itu kan mengetahui artinya. Berarti ada ilmunya. Wahua ma'rifatul aqaidi, mengetahui akidah-akidah, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Wahada min ilmil yakin, ini bisa disebut dengan ilmu yakin. Wa kulla kismaini, dan
keduanya itu sohibahuma, keduanya itu sohibahuma yang memiliki iman keduanya mahjubun, tertutup an zatillahi ta'ala, dari zat Allah Ta'ala. Dia tahu dalil tapi dia hanya sebatas ilmu yakin, ngerti gak? Dia nggak merasakan Allah. Ada orang yang kayak gitu karena tertutup, karena tingkatan iman dia yang kedua doang. Jadi tingkatan kedua adalah mungkin orang ini sudah mulai memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya lah. Tapi apakah orang yang langsung mempelajari langsung tiba-tiba ngerasa muraqabah? Kan enggak. Pertama dia kan ngapalin dulu tuh, ya kan, Allah sifatnya wujud, ya, banyak dalil-dalil tentang keberadaan Allah yang intinya mengatakan tentang kekuasaannya, ya, dan Allah menciptakan langit dan bumi, apa tuh? Yaitu Allah menciptakan langit dan bumi, misalnya, itu dalilnya. Atau dalil itu dalil naklinya, dalil aklinya, misalnya dalil aklinya bahwasanya Allah, bumi ini ada bukan berarti nggak ada yang mengadakan, gitu. Nggak, karena sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Nah, itu adalah Allah, itu dalil akalnya. Itu cuma misalnya dia baru cuman begitu doang, tahu dalil ini, tahu ayatnya, tahu dalil ini, tahu ayatnya, tahu dalil ini, tahu hadisnya, tahu ayat. Kan banyak tuh orang kayak gitu. Makanya ada orang yang kayak gitu, kadang-kadang duit yang, maksudnya ente mungkin ada fenomena di tempat ente, dia suruh megang duitnya diambil. Karena memang tingkatan iman dia ya nomor 2, belum merasakan Allah, karena masih mahjub, gitu. Dia tahu dalilnya tapi korupsi, dia tahu dalilnya tapi zina, gitu. Dia tahu dalilnya tapi pacaran, mahjub dia. Jadi jangan heran kok ada kiai tapi bajingan, gitu, ya kan? Kok ada ustadz tapi bajingan, ya itu karena dia punya iman ya hanya sekedar tahu dalil, tahu ayatnya, tapi nggak ngerti tentang perasaan itunya, ngerasain ayat itunya, gitu. Nggak sampai ke dalam ngerasain tentang keberadaan Allah, enggak. Cuman sekedar ini Allah ada, dalilnya ini, dalil akalnya ini, dalil naklinya ini, gitu, ya. Nah, itu kan di pelajaran-pelajaran tauhid awal kan sifat 20. Itu cuman dalil-dalil begitu doang. Kalaupun ente hafal wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi, gitu misalnya sampai 20, hafal sama artinya, itu cuman baru tahu dalil-dalilnya. Tapi apakah ente sudah sampai dalam merasakan adanya Allah? Kan enggak. Makanya kata Imam Nawawi dikatakan tingkatan kedua mah tetap mahjub, tertutup dia dari merasakan zatnya Allah, tapi tahu dalil-dalilnya, gitu. Ini masih lebih baik daripada yang pertama, karena yang pertama nggak tahu apa-apa, yang penting ikut aja. Yang kedua, dia ibadah udah mulai ada ilmunya, tapi belum sampai merasakan keberadaan Allah, gitu loh, ya. Jadi nanti bisa bedain nih, bedain, ya. Karena udah kalau mau sampai merasakan keberadaan Allah itu tingkatannya beda. Itu yang ketiga. Nah, ini yang ketiga nih, makanya nih yang ketiga imanu iyan. Yang ketiga tingkatannya namanya imanu iyanin. Ya, namanya imanu iyan. Wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi. Dia adalah mengetahui Allah dengan kedekatan hati atau pengawasan hati, dengan hati yang selalu terawasi. Fala yagiba rabbahu, maka tidaklah goib
Tuhannya an khotirihi, dari was-wasnya, dari prasangkanya ya. Torfata ainin, sekejap mata aja dia nggak sampai mikirin bahwa Allah itu nggak ngawasin dia gitu. Bal haibatuhu daiman, akan tetapi keadaannya terus menerus fi qalbihi, di dalam hatinya, ka'annahu yarahu, seolah-olah dia melihatnya, wa huwa maqamul muraqabati, dan itu adalah makomnya muraqabah, wa yusama ainul yakin, dinamakan ainal yakin. Tadi kan ilmu yakin yang kedua, yang sekarang ketiga ainul yakin. Kalau ainul yakin merasa terawasi terus, walaupun sekejap mata dia ninggalin, tetap dia ngerasain diawasi terus sama Allah hatinya. Gue pengen kesini nih, Allah ngelihat. Gue pengen kesini nih, Allah tahu. Gue kesini nih, Allah tahu. Gue mau maling ini nih, Allah tahu. Gue deketin cewek ini nih, gue tahu gitu. Gue lagi maksiat nih, tahu. Jadi hatinya itu muraqabah, merasa terawasi terus. Torfata ain ya, walaupun sekejap mata. Jadi nggak ada sampai semenit dia ninggalin bahwa dia nggak diawasi sama Allah. Sekejap mata aja dia masih ngerasain diawasi terus sama. Nah itu makomnya muraqabah, merasa terawasi. Kenapa? Karena dia menganggap melihat gitu. Nah itu yang ketiga. Kemudian rabi'uha, yang keempat, imanu haqqin, iman yang hak. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala, dan dia adalah melihat Allah Ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. Wa huwa makna qaulihim, dan itu adalah makna ucapan mereka al-arif, yang al-arif yara rabbahu, melihat Tuhannya fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Wa huwa maqamul musyahadati, dan itu adalah makomnya musyahadah. Wa yusamma haqqal yakin, dan itu dinamai dengan haqqul yakin. Wa sahibuhu, dan orang yang memiliki keyakinan ini, mahjubun anil hawadisi, dia tertutup dari makhluk. Kalau yang nomor 1, 2 tertutup dari Allah. Kalau ini tertutup dari makhluk. Udah mikirin Allah aja udah, makhluknya udah kayak hilang. Itu hakul yakin gitu. Yang kedua kan apa tadi? Ainul. Yang ketiga ainul yakin. Yang keempat hakul yakin. Katanya dia udah bisa melihat dengan hatinya. Ya, melihat dengan hatinya. Jangan dibayangin, sebab ente ya kalau belum nyampe sini bingung ngebayanginnya. Ya kan? Kalau belum nyampe sini bingung ngebayangin gimana tuh melihat dengan hati. Ya bingung lah, karena ente mungkin ada di 1, 2. 1, 2 nggak bisa ngelihat ketiga, keempat. Orang yang udah nyampe 3 bisa melihat 2, 1. Tapi kalau 1 sama 2 ya nggak bisa. Yang terjadi sekarang di media sosial, akhirnya kadang-kadang misal yang udah bisa sampai 4 atau 5, ini yang komentar nomor 1, nomor 2 gitu. Jadinya malah mencemooh. Ya. Padahal ya dia imannya jauh. Nah, ini iman yang keempat, yang lebih halus lagi ya. Dia udah mahjub dari makhluk. Jadi hawa-hawa dia itu udah nggak mau lagi ketemu sama makhluk gitu. Atau hatinya itu udah nggak ada lagi urusan makhluk. Hidup dia di dunia, tapi hatinya udah nggak lagi ada urusan makhluk. Kalau nomor 3 tadi masih cuman merasa terawasi doang. Kalau nomor 3, kalau nomor 4 itu udah benar-benar bersih di sininya, dia urusan Allah aja udah. Ya, bukan berarti dia nggak makan ketika dia lapar, ngantuk ketika dia tidur, tapi di hatinya dia udah nggak lagi ada urusan masalah dunia. Karena
hatinya sudah dibeli sama Allah. Hatinya udah penuh dengan Allah. Karena dia mampu melihat Allah dengan hatinya. Kayak gitu. Nah, itu lebih halus lagi itu. Ya, udah lebih dari kata diawasin. Ya, udah bener-bener melihat dari hati. Ini makanya namanya maqam musyahadah. Kadang-kadang kan dibukain orang kayak gitu mah. Terus dibukain yang penglihatan yang nggak bisa dilihat sama orang awam. Ya, ngeliatnya gimana? Jangan nanya gimana dah, susah ya kan. Kita yang belum nyampe sono yang nggak bisa bercerita. Ya aneh cuma baca kitab doang. Wallahu alam. Nah, ente atau aneh itu ada di mana? Wallahu alam. Kemudian yang kelima, khamiswa yang kelima, imanu hakikotin adalah imannya hakikat. Wahwa al-fana'u billah, dan dia adalah hancur bersama Allah. Wasakaru, dia mabuk bihubbihi, dengan kecintaannya kepada Allah. Fala yashhada illa iyyahu, maka tidak ada persaksian kecuali hanya kepada Allah. Ya, kaman goroko fi bahrin, sebagaimana orang yang tenggelam pada lautan, walam yaro lahu sahilan, dan dia tidak bisa melihat tepi dari lautan. Wal wajibu ala syakhsi, itu kalimat baru. Jadi iman yang kelima adalah iman hakikat. Iman hakikat udah tenggelam, fana billah, itu udah paling atas. Ya, bagaimana cara analoginya? Bahwa dia itu seolah-olah tenggelam di lautan, nggak melihat ke tepian, air semua kan. Nah, kalau itu umpamanya air semua, ini Allah semua. Kayak gitu. Mungkin kayaknya kalau udah kelima mah nggak bakalan kelihatan lagi di sini. Dia udah ada di mana gitu. Ya kan, dari gunung kali atau di mana. Maka coba ente perhatiin para kuburan para wali itu hampir rata-rata tuh di pelosok-pelosok, dalam, jauh, tinggi, kadang-kadang di gunung. Ya, dulu Abah Uci pernah cerita waktu beliau ziarah ke makam di wali yang di sana di Maroko. Itu naik gunung, udah mana dingin. Biasanya memang sifat para wali itu nggak mau didatangi sama orang. Maka tatkala mau ziarah kepada dia, kadang-kadang ada aja ininya, rintangannya, badai lah, hujan lah. Wah, balik lah. Udah baik yang kayak gitu. Tapi Abah Uci kekeh katanya. Nah, dia ketawa aja, dia tahu emang sifat wali mah nggak mau diketemui sama orang. Gitu, kuat dia. Sampai yang lainnya udah hampir nyerah gitu. Karena mungkin bagi dia udah susah banget, udah angin, badai gitu, hujan lagi, udah itu terus naik ke sana kan cuman ziarah doang. Kalau mikir orang mah ziarah dapat apa sih gitu, duit kagak, capek iya gitu, mending turun aja lah, ya kan? Tapi nggak dengan Abah Uci, dia naik terus. Ternyata pas udah mau nyampe tujuan, badai, angin, hujan hilang semua, udah reda. Emang gitu kata Abah Uci, katanya waktu cerita. Sifat wali mah memang nggak mau diketemuin. Ya, biasanya kayak gitu. Makanya kalau yang perhatiin makam-makam pada wali ya, para wali-wali Allah yang mungkin mereka sudah mencapai tingkatan 4 atau 5, itu udah nggak mau lagi sama makhluk. Makanya dia lebih memilih menyendiri di mana, ibadah di mana, kayak gitu. Ya, kenapa? Karena hatinya dia udah nggak ada lagi makhluk. Maka dia lebih nyaman misalnya beribadah di hutan atau di gunung gitu. Nyaman di situ. Ya, kalau kita perhatiin kan makom-makomnya. Coba ya makom ini aja dah, yang di Serang tuh, Gunung Santri. Siapa yang pernah ziarah waktu itu? Di sini nggak ada ya? Kita kan naik gunung dulu itu. Wah, naik ke atas, nyampe atas, taunya mau ziarah kan nih? Ya udah, ya
Ya katanya. Udah ngos-ngosan semua. Padahal naik paling juga sejam atau nggak nyampe sejam lah, setengah jam. Cuman kan naik terus. Coba dipikir-pikir Gunung Santri, ngapain itu wali ada di atas gitu. Ya kalau sekarang mah rame. Ya dulu emang rame, kagak. Cuman mikir kita ngapain ada di atas coba. Saya Muhammad Soleh itu udah di atas. Ya, udah nyampe atas pada ngap-ngapan, baru juga setengah jam. Terus kayak gitu. Ya, jadi jangan heran kalau para wali itu justru kagak mau dilihat sama orang. Ya beda kalau aneh mah nih, tuh kelihatan nama handphone, dilihat sama orang-orang nih, sama subscriber. Ya berarti aneh mah bukan wali, kayak gitu aja. Ya, dimana kita tampil di televisi ataupun di video-video begini aja udah bukan wali. Karena sifat wali mah hatinya udah nggak mau dilihat sama manusia gitu. Ada mungkin ya, aneh begitu sedikit cerita ya, mungkin kalau memang ente ngejalani sesuatu nih kan harus beriman dan beramal soleh supaya bisa masuk ke situ. Memang nanti lambat laun ente pun pengennya menyendiri, ada tuh masa-masa ke situ tuh. Dulu aneh pernah ada masa-masa ke situ, pengen banget menyendiri gitu. Dan ininya apa hikmahnya itu setelah dari riado begitu, hati kita benar-benar bisa mempertahankan gitu. Mana yang urusan makhluk, mana yang urusan Allah. Jadi nggak sama sekali kita berani mengorbankan yang jadi urusan Allah. Benar gitu. Kita itu belum bisa ke situ karena belum pernah riyadho. Ente belum pernah riyadho malam-malam zikir misalnya, atau istighfar lah gitu sebelum subuh jam 3 gitu, istighfar sampai subuh, ya kan? Nah itu belum ke situ. Makanya disusahin ente sama dunia, karena hati ente penuh dengan dunia gitu. Jadi ya memang tujuannya pengen banget dapat dunia, alhasil susah dapat dunia. Orang kalau udah terbiasa dibangun malam, misalnya di jam 3 malam istighfar mulu, kalau dipikir-pikir dia nyari apa gitu. Sebenarnya dia lagi mengasah imannya. Makin terus dia bangun malam istighfar di jam 3 itu, makin tajam dia. Dan firasatnya juga makin tajam, dan keinginan keduniaannya itu rada berkurang. Berkurang, lama-lama dia jadi kayak bener-bener demen sama Allah gitu. Nah kalau udah terbentuk demen kepada Allah, nah itu tuh udah mulai muraqabah. Emang masuk fasenya fase muraqabah, fase merasa terus-terusan terawasi sama Allah gitu. Jadi kalau ente nggak memulai riyadho nggak akan bisa, susah. Aneh aja itu harus riyadho dulu. Dari riyadho itu muncul kecintaan soalnya. Kan gini loh, ya selama ini kan mungkin kita bangun tuh susah, ya kan? Kenapa susah bangun? Kalah sama nafsu. Kalaupun gua bangun duluan dapat apa sih gitu. Kalaupun gua sholat duluan gua dapat apa sih? Sama aja. Sholat jam 6 sama jam setengah 6 sama sholat jam setengah 4 jam 4 sama aja. Nah itu tuh, itulah keimanan ente yang gak bisa menembus ketiga. 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Taklid iman, taklid ilmu gitu. Tapi gak akan bisa sampai ketiga karena mahjub, ya, karena belum ada nafsu yang berani ente korbankan gitu. Butuh riyadho untuk masuk ketiga, itu butuh riyadho. Siangnya puasa, malamnya bangun istighfar,
terus siangnya puasa, malamnya bangun, siangnya puasa, malamnya bangun, terus-terusan gitu. Lama-lama terasa, mulai dia benar-benar mencintai Allah dan mulai dia merasa terawasi sama Allah. Orang ngajar tauhid kalau belum ke situ nggak akan kerasa. Apaan ente nafsu gedein aja ngajar tauhid. Apa yang mau diomongin? Ya, iman masih tingkatan 1, 2, tapi ngomong tauhid nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, biar kata tahu dalilnya. Beda, kata Abu Uci juga. Kalimat-kalimat yang pernah diutarakan sama Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalimat luar biasa. Tapi enggak, itu akan menjadi biasa kalau yang bacainnya ahli maksiat. Itu. Siapa ahli maksiat? Ya tadi, yang pertama adalah yang imanu bitaklid. Punya waktu buat belajar tapi nggak dipakai buat belajar. Imannya taklid aja, ngikutin orang. Tahu orang masuk ke jurang, dia masuk ke jurang kayak gitu. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Nah, ini wal wajibu ala saksi, dan wajib atas seseorang itu ahadul kismaini, salah satu dua bagian al awwalaini, yaitu yang dua yang pertama itu. Wa amma salah satu al ukhra, adapun yang tiga lainnya, fa'ulumu robaniyati, itu keilmuan robaniyah ya khusu, itu khusus biha mayyasa'u min ibadihi, terhadap orang yang dikehendaki dari hambanya. Ahadwa, salah satunya antu'mina billah, wallahu a'lam. Jadi iman yang ketiga, keempat, kelima itu izin Allah. Jadi itu adalah atas kuasa, atas kehendak Allah. Iman 1, iman 2 itu wajib manusia memiliki itu, taklid dan ilmu yakin. Tapi itu mahjub ya. Kalau mau sampai ketiga, keempat, kelima itu balik lagi atas kuasa Allah lagi. Allah menghendaki orang itu menjadi muraqabah, jadi dia. Ya. Jadi jangan ketipu sama yang namanya toriko. Apakah orang bertoriko itu udah masuk kategori apa yang pertama tadi, hakul yakin? Apakah orang bertoriko itu pasti masuk ke ainul yakin yang ketiga ya? Ainul yakin, hakul yakin, atau iman hakikat yang kelima? Belum tentu. Itu urusan hati. Dan urusan 3, 4, 5 itu kehendak Allah. Kita kan nggak tahu. Sah-sah aja orang itu bertoriko, siakan bertoriko, tapi nggak ada jaminan ente masuk ke dalam iman yang nomor 3. Ya, paling mentok nomor 2. Nanti dapat rasa kesononya, itu balik lagi kehendak Allah. Kehendak Allah atas riadoh yang mungkin ente lakukan. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar tabah, belajar banyak lah yang harus diriadohin tuh. Sabarnya, kemudian amarahnya, kemudian dengkinya, hasudnya itu mulai diilangin, istighfar mulu orangnya. Nah nanti baru mulai masuk ketiga. Yang ketiga ya susah ya. Jadi nggak ada jaminan suatu pengajian, suatu toriko, ataupun suatu majelis taklim, nggak ada jaminan. Semua itu bergantung dari ente sendiri. Ente mau melakukan, jadi ente nggak mau melakukan, nggak akan bisa. Ya, jadi nggak usah bangga. Aneh murid ini, aneh murid ini, aneh murid Abah Uci, aneh murid Abah Anom. Emang kenapa ente murid Abah Anom? Ya kan? Emang kenapa ente murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya? Emang kenapa gitu? Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah ya udah, beliau mah mulia, tapi apakah ente mulia? Nggak ada jaminan, kan gitu. Ane murid Abah Uci kan langsung kadang-kadang, wah, Abah Uci nih gitu.
Ya, iya Abah Uci udah mulia dengan keilmuan dan kemuliaannya, tapi apakah ente ke bawah mulia? Belum tentu, ya. Tapi ya biasa mah adalah cipratan-cipratan mah. Ya, namanya juga kita kalau gaul sama tukang minyak wangi kan dapet. Tapi nggak menjamin ente seperti Abah Uci. Paling cipratan-cipratan kecilnya mah kena aja gitu. Ya, namanya wali mah pasti ada aja lah cipratan-cipratannya mah ya. Kadang-kadang nih Abah Uci ngaji aja kan ngebawa tukang dagang jadi laku. Abah Uci libur, tukang dagang libur. Kata tukang dagang katanya selama Abah Uci nggak ngajar, nih susah nih, gimana mencicilan kita ya, lalu ngapain nyambung ke cicilan lu? Bencana kan, Abah Uci kagak ngajar, bencana juga buat dia. Kenapa? Karena dagangannya sepi, cicilannya masalahnya. Cicilan motor gua gimana nih katanya, kalau dagang sepi begini. Aduh, tuh sifat itu wali gitu. Padahal dia kagak ngajar ya, tapi ngebawa mudorot juga sama orang. Ngajarnya Abah Uci bawa manfaat. Ketika beliau nggak ngajar, justru yang mudorot ada aja gitu. Tadi termasuk tukang dagang jadi sepi, jadi cicilannya juga susah buat bayar. Allah wa'ala bishawab.